Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Yanuar Ula dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas PGRI Yogyakarta. Mari kita lihat pembelajaran sejarah hari ini di perpustakaan. Assalamualaikum. Oke. Ketua kelasnya silakan Raffi untuk menyiapkan terlebih dahulu pelajaran kali ini. Silakan. Pelajaran yang ini lambatnya kita berdoa dulu supaya masing-masing doa di doa selesai bersalam. Oke, apa kabar siswa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir kalian baik dan lancar semuanya. Oke? Saya absen terlebih dahulu. Absen dulu. Yang pertama Adinia ada. Oke, ada. Ahmad Suadi. Ada. Khairan Tama. Hadir Ibu. Ada. Lionel. Hadir selalu. Ada. Muhammad Farah. Hadir Bu. Ada. Muhammad Fauzan. Hadir Bu. Oh, ada. Pojok ya. Fauzan ya. Biar foto. Kemudian Michael Rashid. Nadia. Ada. Naufal. Hadir Bu. Oke. Naila. Hadir. Nawaf Albani. Ada surat keterangannya? Oh gitu. Berarti ada suratnya berarti jangan apa ya? Kemudian nanti yang lainnya kalau misalkan tidak masuk harus izin terlebih dahulu ya. Sampaikan surat izinnya kenapa alasannya ya. Baik. Oke. Raffi Naufal. Ada. Rasca Maharani. Hadir. Ada. Kemudian Raya Putri. Hadir. Sarah. Oke. Teguh Biran. Siap. Siap. Dan Zoya. Oke. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 2 orang ya? Iya, Bu. Yang satu sakit, yang satu tidak ada keterangan. Sekarang Ibu pingin kalian berdiri terlebih dahulu. Yes. Oke. Apa sih siap Ibu selalu? ingin melihat kerapihan kelas nih. Kerapihan kalian, kebersihan kelasnya atau kebersihan, oke, sudah bagus ya. Kemudian untuk kerapihan bajunya untuk laki-laki harus dimasukkan ya. Oke, bagus. Oke, silakan duduk semuanya. Jadi alhamdulillah di kelas ini semuanya rapi ya. Yang perempuan juga terlihat rapi dan anggun, cantik. Jadi enak untuk mengikuti pembelajaran sejarah hari ini. Ya, baik. Kemudian sebelum kita mulai materi baru, ya, kalian siap tidak untuk mengikuti pembelajaran sejarah hari ini? Siap. Siap selalu. Siap selalu, yakin? Siap. Siap yakin. Siap yakin. Insya Allah. Yang belakang Michael, siap? Insya Allah. Insya Allah siap ya, harus siap ya. Jadi apa namanya? Karena kalian mungkin bisa berdiri kembali. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Oke, silakan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini hikmat, lancar, semangat, dan tumbuh rasa nasionalisme kalian semuanya. Siap ya? Indonesia tanah airku, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa yang kalian dapatkan dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalian harus mendefinisikan kedua gambar ini. Oke?
Sudah. Gambar yang harus kalian definisikan, ya. Kedua gambar ini sama apa tidak? Beda. Apa perbedaannya? Fauzan. Satu itu mungkin di masa udah kemerdekaan atau masa-masa sekarang. Sementara kalau misalkan gambar kedua itu masih zaman sebelum kemerdekaan. Zaman sebelum kemerdekaan, betul, itu perbedaannya. Ya. Kemudian persamaannya apa? Peserta didik mampu berpikir diakronis, sinkronis, kausalitas, interpretatif, dan multiperspektif tentang peristiwa. Ya. Yang kedua, ya, itu ya. Kemudian politik etis ini juga nih, karena politik etis lahirnya kaum terpelajar. Ya. Kemudian dari eksternal ada gerakan Turki Muda, ada gerakan India, cukup banyak di sini, ya. Nanti juga akan kalian diskusikan secara kelompok, ya. Nah, kita masuk ke materinya nih. Materinya ini bisa kalian unduh melalui link yang sudah saya siapkan di sini. Memberikan pertanyaan melalui lembar kerja yang sudah Ibu siapkan, kemudian akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok, ya. Yang tahap ketiga adalah berpikir bersama atau heads together. Nah, di sini kalian sudah mulai melakukan proses diskusi, ya, bertukar pikiran, mencari jawaban dari berbagai referensi yang ada di internet, ya. Tahap keempat yaitu menjawab atau answering. Kita siap-siap untuk diskusi. Sekarang kalian bentuk kelompoknya, sudah Ibu share juga ya, kelompoknya siapa saja. Akan langsung kalian duduk secara berkelompok. Oke, silakan. Kelompoknya kelompok pertama ada di sini. Kelompok pertama ada di sini. 5. Kelompok 1, baik. Kelompok 3 ada. Kelompok 3, oke. Kelompok 4 sudah ada semuanya, bagus. Kelompok 5. Ini. 5 sudah ada ya. Kelompok 2 sudah ada ya. Oke. Nah, silakan. Bentar ya. Kelompok 5. Ini dia. Silakan. Oke ya. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Silakan isi dulu. Nah, kelompok siap ya? Siap ya? Kelompok 4. Oke, sudah ya, dapat kartu nomornya, sudah dapat semuanya? Sudah ya. Selanjutnya untuk lembar kerjanya. Oke, pertanyaannya sudah ada di sini. Silakan kalian jawab yang di lembar kerja ini. Ya. Silakan. Oke, satu kelompok ya. Oke. Selanjutnya ini dijawabnya di sini ya. Kalian boleh mencari referensi di internet. Referensinya harus yang jurnal ya. Oke. Silakan diskusikan dulu. Oke. Silakan diskusikan semuanya. Untuk dapatkan nomornya disesuaikan ya. Nomor 1 siapa dijawab. Oke, kurang lebih 15 sampai 20 menit kalian diskusi. Setelah itu baru ya. Jawabannya ya. Oh, siapa sih? Kan Khairan.
Mana? Ya, kenapa dah Pak? Apa ada kesulitan? Banyak kurang. Gimana sudah cari? Jawabannya apa? Sudah dapat nomornya? Oke, pertanyaan sudah? Sudah paham tentang pertanyaannya dan jawabannya? Aman ya? Oke. Baik. Oke, silakan ayo. Semangat, sudah siap untuk mempersiapkannya. Kita sampai jam diskusi dulu ya. Sampai kurang lebih 10.50 ya. Selesai diskusinya. 9 menit lagi berarti kurang lebih. Betul. 9 menit lagi. Soalnya ada 7. Ya, masing-masing bersebar ke setiap anggota kelompok. Ada ini ya? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Ya, diposisikan. Iya. Wah, disertasi. Oh, keren banget dalam disertasi ya. Namanya apa nih? Kita mencari jawabannya ya. Tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Ya, saya mau tanya apa? Ya, boleh. Oh, iya. Tunggu giliran menulis ya. Sama sudah menulis jawabannya? Tuliskan jawabannya juga. Sama. Enggak, jawabannya beda berarti gimana? Kenapa ada kesulitan? Oh iya. Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh dicopot. Boleh dicopot ya itunya kapusnya biar nanti semuanya ada bagian untuk menulis dan menukar pikiran kalian terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi mungkin bisa diselesaikan.
siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban yang telah Ibu berikan melalui lembar kerja. Oke, silakan. Yang maju pertama adalah yang pertama adalah Naufal. Silakan Naufal maju ke depan juga ya soalnya ya. Oke, silakan. Jadi di nomor 7 ini kan pertanyaannya analisislah perbedaan dan persamaan strategi pergerakan nasional Indonesia dalam melawan Belanda dan juga klasifikasi organisasi-organisasi apa saja dari pergerakan yang menerapkan strategi kooperatif dan juga non kooperatif. Nah, jadi dari pertanyaan ini jawaban saya untuk persamaan strateginya dari organisasi yang radikal ataupun dari organisasi yang moderat itu yang pertama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, pastinya. Nah, kemudian terus untuk perbedaannya itu sendiri, kalau radikal itu lebih memilih dengan cara yang keras, sehingga radikal organisasi yang internal ini faktor yang dari dalam negaranya sendiri yang melahirkan pergerakan nasional. Itu contohnya itu ada ketidakpuasan dengan pemerintahan kolonial, terus kesadaran nasional, sama itu. Terus yang eksternalnya itu dari luar negara yang melahirkan pergerakan nasional. Contohnya itu ada perubahan geopolitik sama dukungan dari negara-negara lain. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambahkan atau mungkin kurang lengkap? PNI dan PI dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai organisasi radikal. Nah, menurut saya itu ada tiga faktor utama kenapa Belanda menganggap organisasi ini bahaya untuk mereka. Nah, pertama itu organisasi tersebut itu gagas dalam keinginan kemerdekaan mereka gitu. Mereka itu benar tidak mau berkooperasi dengan pemerintah Belanda dan bekerjasama sama mereka di bidang apapun. Kemudian mereka juga mempunyai kemampuan organisasi dan perlawanan secara terus-menerus gitu. Dibandingin organisasi lain yang perlawanannya itu lebih tidak langsung gitu. Sedangkan kalau misalnya PKI pernah ada pemberontakan di Jawa Timur 1925 yang mampu mengurangi stabilitas pemerintah Hindia Belanda. Dan terakhir itu terutama ideologi mereka itu PI, PNI, dan PKI tiga-tiganya mempunyai ideologi yang mengancam bagi pemerintah Belanda. PI dan PNI seperti yang dibilangin tadi itu mempunyai unsur nasionalisme. Betul. Kemudian PKI itu memiliki unsur komunisme. Ketiga-tiganya itu mengancam pemerintah Belanda dan Hindia Belanda. Kooperatif itu contohnya kayak pemberontakan sama gerilya. Oke, terima kasih atas tambahannya ya, Dava. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi untuk yang dapat nomor 7? Yang faktor internal, selain tadi yang disebutkan sama Ahmad, salah satunya tuh adanya lahirnya kaum terpelajar akibat dari adanya politik etis. Jadi itu menyebabkan muncul pergerakan nasional. Sama adanya diskriminasi rasial di antara pemerintah kolonial, kemudian bangsa Asia Timur dan Timur Tengah itu juga dibedakan dengan bangsa pribumi asli yang akhirnya menyebabkan muncul pergerakan nasional. Ini bagus. Menjawab pertanyaan ini, apakah kalian sudah cukup jelas? Jelas ya? Baik. Oke, kalau begitu Ibu tolong berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau berjalan? Oke, silakan. Pergerakan nasional. Yang dimana pergerakan nasional ini itu merupakan sebuah tindakan sebenarnya kayak perlawanan gitu, cuma dia tuh enggak secara dukung di dalam pergerakan nasional itu. Oke, bagus sekali, terima kasih. Nah, ini yang perempuan yang laki-laki ada. Benar yang tadi udah disampaikan Aura itu juga. Nah, tapi paling kayak tambahannya tuh lebih kepada ada organisasi-organisasi lain yang sebenarnya kan kalau concernnya tadi itu kan organisasinya itu bergerak secara nasional untuk kemerdekaan Indonesia, tapi ternyata masih banyak juga organisasi yang bergerak pada zaman dulu tapi masih eksis sampai sekarang gitu. Bagus, terima
Contohnya kayak Muhammadiyah dan NU ya. Iya, Bu. Yang paling eksis sekarang. Oke, terima kasih. Kita untuk Aura dan Deo. Materi hari ini berarti saya akan memperkuat materi yang kita bahas hari ini. Dan kesimpulannya adalah tentang pergerakan nasional. Secara umum ada tentang pergerakan nasional, pergerakan kebangsaan. Yang artinya adalah usaha kemerdekaan Indonesia, ya. Dengan munculnya pergerakan nasional ini, kita bisa lihat dari sejarah pembentukan organisasinya dengan ideologi-ideologi yang mereka usung, ya. Nah, disatukan dengan berbagai golongan seperti kedaerahan, kepemudaan, profesi, kemudian pendidikan hingga aliran-aliran sekuler pun itu bersatu untuk apa? Menyampaikan aspirasinya, kemudian untuk mencapai kemerdekaan. Dan perlu waktu apa? Tahun 1908 sampai 1945, ya. Nah, itu tentang pergerakan nasional. Oke, paham sampai sini ya? Nah, baik. Kalau gitu kita lakukan evaluasi. Tolong evaluasi kalian kan buku paket, ya. Buku paket halaman 257 itu ada soal PG dan esai. Mohon kalian kerjakan di rumah sebagai bentuk bentuk penilaian diri kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pergerakan nasional, ya. Oke. Nah, kita akan melakukan refleksi diri atau refleksi peserta didik, ya. Kita siapkan handphonenya terlebih dahulu, ya. Oke, di sini ada barcode yang harus kalian foto, ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu siapkan sebagai refleksi peserta didik. Bagaimana kalian senang atau tidak nih dengan pembelajaran hari ini, ya. Kemudian bagaimana model-model pembelajarannya bisa kalian jawab, gitu ya. Oke, kan? Kita kasih waktu kurang lebih 5 menit. Oke. Ya, jadi PR-nya apa? PR-nya apa, Kak? Paket halaman 257 ya, sebagai evaluasi.